Selamat datang kembali para sahabat di channel Robinstad. Kali ini kita akan membahas metode ARIMA dan GATS dengan menggunakan software Fuse. Ya. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk melihat video-video terbaru dari kami. Nah, pemodelan dalam satu variabel ya di dalam time series itu dikenal dengan metode ARIMA. Ya, walaupun nanti perkembangan selanjutnya bisa ditambahkan dengan covariate yang dikenal dengan ARIMAX ya. Kemudian di dalam asumsi di dalam ARIMA ini adalah bahwa variabelnya itu harus stasioner pada level maupun pada different gitu ya. Jadi ya, intinya bahwa modelnya itu harus stasioner. Kemudian ketika modelnya itu setelah diuji dapatkan model yang fit, kita menguji asumsi klasiknya. Ketika masih terdapat heterokedasis dalam pemodelan, maka kita melanjutkan pemodelan itu dengan metode namanya GATS ya, General Auto Regressive Conditional Heterokedasis. Nah, sebagai contohnya kita dapat melihat bagaimana data untuk data inflasi. Kita akan melakukan pemodelan untuk data inflasi cuma satu variabel, kita akan forecast ke depan. Nah, bagaimana kita lakukannya? Kita langsung saja ke data Fuse-nya. Ya, kita buka open file Fuse-nya untuk data pemodelan ARIMA GATS ya. Oke, kita mau misalkan kita menggunakan data inflasi. Ini data inflasinya, kita lihat trennya. Oke, apakah dia sudah stasioner atau tidak? Nah, kalau kelihatan seperti ini dia sudah stasioner atau belum? Kalau secara sepintas sih stasioner gitu, tapi untuk uji lebih lanjut kita bisa menggunakan namanya view ya. View, kemudian unit root test. Nah, kita pilih bisa yang standar unit root test, augmented decay Fuller. Nah, kita uji di sini dia bisa menggunakan apakah di dalam konstan atau pada umumnya dia sekaligus menguji stasionaritas itu. Pada umumnya dia di trend dan insert di none dulu ya. Nah, dari none di sini dia ternyata belum stasioner. Tapi kalau kita pakai di trend misalkan, kita pakainya di trend dan intercept, nah dia juga belum stasioner. Jadi data ini belum stasioner sehingga datanya harus kita differentkan ya. Nah, apakah di different 1 sudah stasioner untuk leg 1? Ternyata sudah, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa misalkan menggunakan data misalkan ini data Delen PPI atau Delen ini PPI, data ini misalkan kita lihat apakah dia sudah stasioner belum. Kita pakai none saja dulu, ternyata dia sudah stasioner. Nah, data ini berarti kita menggunakan namanya ARIMA, di mana menggunakan data level ya. Nanti pilihannya AR atau MA gitu ya, atau ARMA. Tapi kalau yang tadi ini yang inflasi belum stasioner ya, ininya belum stasioner, maka yang kita gunakan adalah nanti model ARIMA, IMA atau ARI ya. Ada I-nya itu adalah data integrated atau data different. Nah, kalau kita lihat pada different 1, nah dia sudah stasioner gitu ya. Nanti data different yang digunakan. Andai kata kita menggunakan data ini tadi dalam PPI, nah kita bisa melakukan pemodelan. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan ya. Tinggal di sini quick estimate equation. Yang pertama kita tulis Delen PPI. Nah, C kalau R1 nulisnya gini, R1. Nah, ini R-nya signifikan. Nah, ini namanya R1. Kemudian dia secara R square-nya sekian persen. Nah, kita uji asumsinya dulu. Lihat uji normalitasnya normal tidak? Normal. Ini tidak normal berarti ya. Kemudian misalkan pengujian heteronya dan autocall-nya ya. Untuk heteronya, nah di sini misalkan uji art-nya ternyata dia tidak mengandung art, jadi tidak perlu masuk GATS, tapi dia tidak normal. Nah, kemudian kita mau ganti misalkan pakai MA 1 moving average. Nah, dia signifikan juga tapi R square-nya lebih kecil. Nah, kita lihat dulu dari sisi normalitasnya tidak normal ya. Kemudian dari sisi GATS-nya kita lihat heterokedastisnya, ternyata dia tidak mengandung heterokedastis ya. Berarti misalkan kita coba model ARMA, model ARMA R1 MA 1. Nah, seperti ini. Nah, dua-dua juga signifikan,
kemudian kita lihat di sini lebih besar. Nah, sekarang normalitasnya. Nah, di sini nggak normal. Jadi kita mencari model yang misalkan sampai dia normal. Ini misalkan R2. Oke. Nah, ini juga signifikan R1 dan R2-nya. R2 mas 1 ya. Kita buat R1 mas R1 R2. R2. Nah, di sini juga dia signifikan. Apakah dia normal? Nah, tidak normal. Jadi kita cari model yang normal. Andaikan saja ini normal ya. Maka yang kita lakukan adalah untuk memforecast ya, tinggal forecast saja di sini. Forecast. Nah, kita kalau mau nambahkan datanya bisa di sini. Kita tambahkan sampai key berapa? Misalkan sampai key 4. Nah, kita okekan saja. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Ini hasilnya nanti keluar di sini dia. Delen PPI untuk yang forecast, data forecastnya. Nah, nanti terisi dia untuk datanya, ya. Seperti itu. Kemudian untuk modelnya, tadi kalau misalkan dia mengalami hetero, ini modelnya mengalami hetero tidak ya? Misalkan modelnya mengalami hetero, kita lihat uji ininya, artnya, ternyata ini model yang tidak mengalami hetero. Kalau kita pakai inflasi tadi, inflasi ini kita pakai inflasi untuk menguji R-nya ya, misalkan inflasi deinflasi ya, deinflasi CR1. Oke. Nah, di sini dia kita lihat pengujiannya. Untuk uji normalitas tidak normal. Untuk uji hetero, oke, dia tidak bisa masuk ke GATS karena dia tidak mengalami hetero. Kalau mas 1 di sini dia mengalami hetero tidak, artinya tidak mengalami. Jadi kalau misalkan dia mengalami hetero, maka kita bisa ke model yang namanya model GATS ya. Model GATS itu ada di sini. Nah, di sini ada art GATS. Nah, ini misalkan tadi persamaannya adalah deinflasi C deinflasi C, ini model namanya model min-nya, sedangkan di sini GATS-nya. Jadi kalau ini 10 namanya model GATS 10. Kalau ini 01 model GATS 01 dan ini 11. Nah, arts ini dipengaruhi oleh error kuadrat, sementara GATS ini dipengaruhi oleh sigma kuadrat dari model. Kalau ARIMA, kalau dia di sini inflasi, deinflasi tadi ya, deinflasi. Kalau dia nulisnya R gini, dia dipengaruhi oleh inflasi pada periode yang lalu. Tapi kalau dia tulisnya MA, ini dipengaruhi oleh error periode yang lalu. Kalau nulisnya 2, berarti dipengaruhi oleh inflasi 2 periode yang lalu. Seperti itu. Jadi teknik penggunaannya seperti itu. Nah, sekarang sudah disediakan, kita tidak perlu pusing-pusing mencari model yang terbaik, yang mana apakah R1, mas 1 yang memenuhi asumsi. Langsung saja kita bisa menggunakan namanya automatic ARIMA. Nah, kita bisa menggunakan automatic ARIMA, misalkan kita mau pakai tadi data inflasi. Tinggal kita lihat di sini proc. Nah, di sini ada automatic ARIMA. Jadi dia langsung menentukan memakai ARIMA berapa. Automatic ARIMA, tinggal kita pilih nih auto. Ya. Nanti kalau misalkan data tidak normal, dia pakai namanya metode boxcox. Ya, boxcox ini untuk mentransformasi. Kita pakai auto saja. Nanti di sini untuk forecastingnya dikasih nama ini, inflasi F. Kemudian nanti yang mau kita keluarkan, misalkan forecasting comparison graph-nya, data asli dengan hasil forecast, kemudian ARIMA kriterianya bagaimana, kemudian equation-nya kalau mau ditambahkan. Oke, tinggal di OK kan saja. Nah, dia akan keluar nanti seperti ini. Nah, jadi ARIMA yang terpilih adalah di sini. Sebenarnya paling bagus itu adalah R2 MA3.
Nah, dengan R-square-nya sebesar 75%. Ya, turbin Watson-nya artinya dia ini di antara 1,7 sampai 2,3, jadi tidak terjadi autopore. Kemudian kriterianya, nah di sini adalah untuk kriteria kebaikan model. Ya, di sini dia tidak ada yang errornya itu white noise artinya. Ya, di sini secara bersama-sama, jadi instrumen R1 sampai MA3 itu berpengaruh. Kemudian dia secara untuk lihat forecastnya itu tadi adalah ini inflasi F, ya, inflasi yang untuk forecasting. Oke, jadi kita sudah tahu di sini tinggal menulis automatic ARIMA. Disarankan menggunakan untuk data inflasinya menggunakan data R2 MA3. Ya. Mungkin itu untuk penjelasan mengenai model ARIMA dan GATS. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.